Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang hebat SDIT Andalusia. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW pada bab 14. Jadi sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Alhamdulillah, anak-anak yang hebat SDIT Andalusia. Selanjutnya, marilah kita masuk ke materi kita di pertemuan kali ini. Kita akan membahas materi tentang mengetahui keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terlebih dahulu, marilah kita membahas tentang kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di kota Mekah pada tahun Gajah, yaitu tahun di mana Ka'bah diserang oleh pasukan bergajah dari seorang pemimpin bernama Abraha. Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Penyerangan tersebut terjadi tahun 571 Masehi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasal dari suku Quraisy. Nama ibunya adalah Aminah, nama ayahnya adalah Abdullah, dan kakeknya bernama Abdul Muthalib. Dan adapun keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki keteladanan ketika masih kecil sampai besar, yaitu di antaranya yang pertama jujur, yang kedua rajin, yang ketiga pemaaf, yang keempat sopan, dan yang terakhir adalah penurut. Sikap pemaaf. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang paling mulia. Sikap dan terpujinya yang patut dicontoh adalah pemaaf. Ketika berdakwah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak menerima hinaan dan siksaan dari orang kafir. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merasa dendam dan membalas. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap memaafkan mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan agar orang itu bertaubat dan orang yang semula memusuhi menjadi saudara sahabat Nabi. Kita harus berperilaku pemaaf, memaafkan kesalahan saudara dan berjabat tangan berdamai dengan tulus hati. Sabar dan pemaaf menjadi salah satu kunci sukses Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Alangkah indahnya saling memaafkan. Hidup akan tentram dan damai. Sikap jujur. Sikap jujur merupakan salah satu sifat dan akhlak mulia yang dimiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika berdagang, Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbohong dan menipu. Berkat perilaku jujurnya inilah
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat gelar Al-Amin. Al-Amin artinya dapat dipercaya. Orang yang jujur, tidak berkata bohong, tidak menipu dan berkhianat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok teladan yang patut ditiru dan dijadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang hebat SDIT Andalusia, itulah tadi penjelasan singkat kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kisah teladan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga anak-anakku yang hebat dari SDIT Andalusia dapat meniru atau mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari sikap teladan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, ada tugas yang Ananda harus kerjakan. Maka silahkan dilihat pada halaman 143 sampai 144 bagian A dan B. Silahkan dijawab. Anak-anak yang hebat SDIT Andalusia, cukup di sini pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.